Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran kimia untuk kelas 12 dengan materi redoks dan elektrokimia. Di bagian ini kita akan mempelajari elektrokimia, yaitu reaksi kimia yang melibatkan aliran elektron atau arus listrik di dalamnya. Elektrokimia sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sel galvanivolta, atau di mana sel tersebut proses reaksi redoks akan menghasilkan listrik. Kemudian yang kedua adalah sel elektrolisis, di mana pada sel ini memanfaatkan energi listrik untuk menghasilkan suatu reaksi redoks. Jadi antara sel galvanivolta dan sel elektrolisis boleh dibilang adalah suatu kebalikan. Kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sel galvanivolta. Sel ini adalah sel elektrokimia yang melibatkan reaksi redoks secara spontan dan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik ini sendiri adalah aliran elektron dari reaksi oksidasi pada anoda atau kutub negatif menuju ke reaksi reduksi pada katoda atau kutub positif. Misalkan sebuah contoh yang digunakan oleh Alessandro Volta, yaitu rangkaian sel yang melibatkan logam seng dan tembaga, Zn dan Cu. Logam seng ini ternyata dia akan berlaku sebagai anoda atau kutub negatif, karena di sini seng cenderung mengalami reaksi oksidasi dengan melepaskan dua elektron. Nah, reaksinya adalah Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Sedangkan logam Cu, dia akan menjadi kutub positif atau katoda karena terjadi reaksi reduksi, di mana larutan CuSO4 yang digunakan sebagai elektrolit pada katoda itu akan mengikat elektron yang dilepaskan oleh seng atau Zn. Jadi reaksinya adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, pada sel ini logam seng itu akan tergerus, akan lama-kelamaan akan habis karena dia akan larut dari Zn menjadi Zn2+ ya. Nah, kemudian logam Cu ini akan mengalami bukan sedimentasi ya, akan bertambah seiring berjalannya waktu, karena dari larutan CuSO4 ion Cu ini akan mengendap menjadi Cu dan menempel pada batang katodanya di situ. Nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Nah, kenapa logam-logam ini bisa mempunyai kecenderungan? Nah, namanya adalah potensial reduksi standar. Nilai ini menentukan kecenderungan suatu logam, apakah dia itu mengalami reduksi atau membentuk ion positif, atau mengalami bukan bentuk ion positif ya, apakah dia itu mengalami reduksi ya, dia akan mengikat elektron, atau dia akan mengalami oksidasi, dia akan melepaskan elektron. Nah, nantinya kita akan tahu bahwasanya logam-logam tersusun pada deret volta, di mana hidrogen itu memiliki potensial sel sebesar 0. Nah, unsur-unsur di sebelah kanan hidrogen ya disusun itu dia cenderung mengalami oksidasi, mempunyai nilai E sel yang positif. Ya, jadi potensial reduksi standarnya akan bernilai positif. Nah, kemudian yang di sebelah kiri dari hidrogen nanti kita akan lihat itu nilainya negatif. Nah, dengan adanya potensial yang berbeda, ya, itu akan menimbulkan arus listrik. Sama seperti pengertian dalam fisika. Jika ada beda potensial, maka di situ ada gaya gerak listrik. Seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar deret volta. Ya, deret volta ini meletakkan hidrogen di tengah dengan nilai E sel sama dengan 0. Ya. Kemudian di sebelah kanan hidrogen Anda bisa lihat
ada Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Nah, logam-logam ini ya dia cenderung mengalami reduksi karena memiliki E-sel yang positif. Ya, sebelah kanan positif ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri ya semacam natrium, kalsium, magnesium, aluminium, seng, besi, nikel, tembaga, timbal dan juga timah, dia cenderung mengalami oksidasi. Dan nilai E-selnya adalah negatif. Gitu ya. Jadi untuk menghafalkan, tapi saya tidak sarankan untuk menghafalkan ya. Untuk menghafalkan lebih baik Anda hafalkan yang positif karena lebih sedikit. Ya. Tembaga, raksa, perak, platina dan emas. Atau Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Gitu ya. Nah, nantinya jika suatu sel itu memiliki elektroda, ya, elektroda yang terdiri dari logam-logam ini, kita akan bisa melihat apakah dia itu E-sel bernilai positif, bernilai 0 atau bernilai negatif. Nah, misalnya kita punya perak atau Ag dengan kita punya Zn atau seng. Nah, mana yang berlaku sebagai katoda? Yang berlaku sebagai katoda tentu saja yang positif atau Ag. Nah, yang berlaku sebagai anoda yang dia memiliki E-sel yang negatif atau Zn, gitu ya. Yang oksidasi maka dia sebagai anoda, gitu ya. Yang katoda dia akan mengalami reduksi. Nah, bagaimana jika dia itu positif semua atau negatif semua? Kalau tadi contohnya adalah positif dan negatif. Sekarang jika sama, nilainya adalah sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka yang lebih besar atau yang lebih positif itu akan menjadi dia akan mengalami reduksi atau menjadi katoda. Contoh misalnya, suatu logam A dan B memiliki nilai E-sel minus 0,34 dan minus 0,76. Minus 0,34 dan minus 0,76. Maka yang menjadi reduksi, yang mengalami reduksi adalah yang lebih besar atau yang lebih positif. Dalam hal ini minus 0,34. Ya, kalau sama-sama negatif kayak tadi. Nah, bila sama-sama positif, misalnya plus 0,34 dan positif 1,16. Nah, siapa yang menjadi reduksi? Siapa yang mengalami reduksi? Maka yang lebih positif atau yang lebih besar, yaitu positif 1,16 seperti itu. Jadi yang lebih besar atau yang lebih positif, jika notasinya berbeda, maka dia akan menjadi katoda atau dia mengalami reduksi seperti itu ya. Nah, ini tolong dipahami di sini. Nah, ketika nanti ada perbedaan potensial, artinya nilai E-selnya total itu adalah positif, ya, maka di situ terjadi beda potensial. Nah, kalau ada beda potensial, maka reaksinya berlangsung spontan, serta-merta, ya, tidak lambat. Nah, disitulah akan mengalir elektron, sehingga muncullah arus listrik. Nah, tapi apabila beda potensial ini nilainya 0 atau sama, ya, misalnya negatifnya 0,34, positifnya 0,34, 0 kan? Nah, atau nilainya negatif, ya, nilainya negatif, misalnya minus 0,76 dengan positif 0,01 misalnya. Nah, itu nilainya akan negatif. Maka di sini bisa dipastikan bahwasanya reaksi tersebut tidak spontan. Reaksi tersebut tidak serta-merta dan bisa dipastikan tidak ada arus listrik. Jadi dalam menyusun sel atau menyusun baterai, mungkin lebih tepatnya kita pilih yang beda potensialnya semakin besar dan nilainya harus ekonomis, gitu ya. Nilainya harus ekonomis. Kalau besar saja tapi mahal itu biasanya jarang dipakai. Itu untuk potensial reduksi standar dan juga bagaimana arus listrik itu dapat mengalir sesuai dengan nilai E-sel tadi.
Baik, sebagai contoh untuk reaksi sel, yaitu kita pakai contoh yang dari awal tadi atau sel Volta. Di sini Alessandro Volta ya, dan Galvani dia menggunakan dua jenis elektroda, yaitu seng dan tembaga, Zn dan Cu. Dengan nilai potensial Zn yang lebih negatif dan Cu lebih positif. Nah, maka bisa dipastikan reaksinya adalah Zn mengalami oksidasi, dia terletak pada anoda, ya, dan Cu mengalami reduksi, dia terletak pada katoda. Reaksinya adalah Zn akan larut menjadi Zn2+ dan melepaskan 2 elektron. Ya, bisa dilihat pada diagram reaksi tersebut. Kemudian pada katoda itu terjadi larutan elektrolitnya, di situ merupakan CuSO4. Dia Cu2+-nya, ion Cu2+ akan mengikat elektron, ya, 2 elektron, sehingga menjadi logam Cu atau mengendap menjadi logam Cu. Nanti kita akan lihat penebalan pada batang katoda, ya, batang katoda yaitu Cu. Nah, kapan reaksi ini berhenti? Reaksi ini berhenti ketika Zn-nya sudah habis, ya, Zn-nya sudah habis dan itu tidak akan bisa mengalirkan atau melepaskan elektron lagi. Nah, reaksi sel ini kalau diringkas, ya, diringkas menjadi Zn sebelah kiri, ya, ruas kiri kita jumlahkan semuanya, Zn ditambah Cu2+, ya, baik yang anoda maupun katoda. Ya, karena elektronnya nanti akan diikat dan dilepas dan diikat, ya, dilepas dan diikat, jadi istilahnya elektronnya tidak terlibat dalam reaksi. Menjadi Zn2+ ditambah Cu. Ya, jadi Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ menjadi Cu. Ya. Nah, untuk penyederhanaan notasi ini bisa dituliskan notasi sel, yaitu oksidasi, ya, diberi garis 2, itu adalah jembatan garam, garis 2 ini menuju reduksi. Ya, ini aliran elektronnya, ya. Ya, reaksi oksidasinya adalah Zn menjadi Zn2+, ditulis Zn menjadi Zn2+, jembatan garam garis 2 itu Cu2+ menjadi Cu. Itu adalah cara penulisan istilahnya itu notasi sel. Nah, itu ya. Nah, mungkin di video berikutnya akan diberikan contoh dan penjelasan tentang sel Volta ini dan menghitung SL-nya seperti apa. Apakah kalian tahu apa itu sel Volta? Belum tahu ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Selamat datang di Eduscovery. Perkenalkan, nama saya Intan Mufidah dari Edukator Kimia. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai sel Volta. Sel Volta itu pertama kali ditemukan pada tahun 1793 oleh Alessandro Volta. Nah, apa itu sel Volta? Sel Volta adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan arus listrik dari suatu reaksi kimia yang spontan. Kenapa ya bisa menghasilkan arus listrik? Sebelum kita membahas mengapa sel Volta dapat menghantarkan arus listrik, kita harus tahu dulu nih potensial reduksi standar. Apa itu potensial reduksi standar? Potensial reduksi standar adalah kecenderungan ion logam untuk mengalami reaksi reduksi pada keadaan standar. Standarnya itu apa? Standarnya pada tekanan 1 atm 25 derajat Celcius dan dibandingkan dengan potensial reduksi hidrogen. Contohnya kita punya logam Cu. Nah, logam Cu ini memiliki potensial reduksinya 0,34 volt. Dan juga kita punya nih logam Zn. Logam Zn ini memiliki potensial reduksi standarnya minus 0,76 volt. Nah, logam-logam ini kalau kita urutkan berdasarkan potensial reduksinya, maka akan membentuk suatu deret. Namanya adalah deret Volta. Nah, di deret Volta ini dari litium Li sampai ke Cu itu potensial reduksinya akan semakin besar. Karena semakin besar, maka dia semakin mudah mengalami reduksi. Dan kebalikannya, kalau misalnya dari Cu ke Li itu dia akan semakin mudah mengalami reaksi oksidasi karena potensial reduksinya akan semakin kecil.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian bagan dan gimana sih cara kerja sel volta, kenapa bisa menghasilkan suatu arus listrik. Nah, sel volta itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu ada yang namanya elektroda. Elektroda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi redoks ya. Tempat terjadi reduksi itu disebut sebagai katoda. Katoda ini bermuatan positif. Nah, tempat terjadinya reaksi oksidasi itu disebut sebagai anoda dan ini bermuatan negatif. Yang kedua itu adalah harus ada zat elektrolit. Yang ketiga harus ada namanya jembatan garam. Yang keempat ada yang namanya voltmeter. Nah, misalkan kita punya sel volta dengan elektroda Cu dan Zn. Berdasarkan enolnya, Cu ini akan mengalami reaksi reduksi dan bertempat di katoda. Sedangkan Zn itu akan mengalami reaksi oksidasi dan bertempat di anoda. Logam Zn dihubungkan dengan kutub negatif pada voltmeter, sedangkan logam Cu dihubungkan ke kutub positif. Nah, logam Zn akan mengalami oksidasi menjadi ion Zn2+ yang dilepaskan ke larutan. Elektron yang dihasilkan ini akan mengalir melalui kabel hingga sampai ke katoda. Selanjutnya, di katoda, ion Cu2+ akan menangkap elektron tersebut dan mengalami reduksi menjadi Cu yang akan menempel di katoda. Reaksi ini terjadi secara terus-menerus yang menyebabkan muatan di kedua gelas kimia ini tidak setara. Nah, jembatan garam diperlukan untuk menyetarakan perbedaan tersebut. Pada suatu kondisi tertentu, di anoda akan kelebihan muatan positif dari ion Zn2+, maka akan distabilkan dengan ion negatif pada garam. Sedangkan pada katoda akan kelebihan ion negatif, maka di sini akan distabilkan dengan ion positif pada garam. Nah, sekarang kita udah tahu kan gimana cara kerja dari sel volta dan kenapa sel volta itu bisa menghasilkan arus listrik. Karena adanya tadi ya aliran elektron dari anoda ke katoda sehingga dia bisa menghasilkan arus listrik. Nah, sekarang gimana caranya kita mengetahui berapa arus listrik atau berapa voltase yang dihasilkan oleh sel volta tersebut? Nah, itu bisa dihitung melalui potensial sel. Potensial sel standar itu memiliki rumus E0 sel sama dengan E0 yang ada di katoda dikurangin E0 yang ada di anoda. Contohnya kita pakai rangkaian sel yang tadi. Nah, rangkaian tadi menghasilkan potensial sel standarnya E0 sel sama dengan E0 Cu dikurangin E0 Zn sama dengan positif 0,34 dikurangi minus 0,76 sama dengan plus 1,10 volt. Nah, secara sederhana reaksi dari sel volta dapat dituliskan dalam diagram sel, yaitu Zn garis Zn2+ garis Cu2+ garis Cu, di mana reaksi oksidasi dituliskan terlebih dahulu diikuti reaksi reduksi. Tanda garis 1 menunjukkan perbedaan fasa, sedangkan tanda garis 2 menunjukkan jembatan garam. Nah, sekarang kalian udah gak bingung lagi kan mengenai sel volta? Sampai jumpa di video e-discovery selanjutnya. Nah, jangan lupa subscribe dan follow media sosial EduLab Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Baik, setelah menyimak video tadi, berikutnya adalah contoh-contoh penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Sel volta ini banyak dimanfaatkan untuk baterai, ya, jadi untuk sumber tenaga. Di layar bisa Anda lihat bahwasanya contoh sel volta yang pertama yang paling sederhana adalah baterai kering yang biasa kita gunakan atau sel clutch. Nah, baterai ini memiliki anoda seng dan katoda grafit, gitu ya. Dengan elektrolit yaitu pasta dari batu kawi atau MnO2, kemudian amonium klorida dan karbon, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah baterai lithium atau yang bisa kita kenal sebagai Li ion dan Li polimer, ya, lithium ion dan lithium polimer, di mana baterai ini digunakan pada smartphone, kemudian laptop,
dan sebagainya gitu ya. Dan yang ketiga adalah akumulator atau aki yang biasanya dipakai di motor atau mobil gitu ya, motor atau mobil sebagai sumber listrik untuk rangkaiannya. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah fuel cell. Apa itu fuel cell? Nah, fuel cell ini adalah sel bahan bakar yang mungkin akan menjadi bahan bakar kita di masa depan, calon bahan bakar kita di masa depan. Dengan kelangkaan atau efek dari apa istilahnya itu BBM ya yang kurang baik pada lingkungan, maka fuel cell ini menjadi salah satu alternatif energi bersih yang sedang sampai saat ini terus dikembangkan, sehingga muncul nanti mobil-mobil yang bisa jadi atau kendaraan-kendaraan ya, bukan hanya mobil yang bertenaga air, baik itu air biasa atau air dicampur dengan elektrolit dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita akan simak pada slide berikutnya gitu ya, dan juga contoh-contoh nanti apa istilahnya bagaimana sih fuel cell itu bekerja, dan juga contoh di sekolah kita ternyata kita juga pernah mempraktikkan penggunaan fuel cell pada istilahnya robot atau motor mainan gitu ya. Baik, kita simak saja. Fuel cell atau sel bahan bakar adalah baterai ya dengan bahan bakar utama itu merupakan gas. Gas apa yang dijual? Gas hidrogen. Ya, gas hidrogen ini bisa didapat dari air salah satunya gitu ya. Nah, dia akan dibakar atau direaksikan bersama dengan oksigen, gas oksigen yang didapat dari udara bebas. Sehingga nanti pada sel ini gas hidrogen akan bereaksi dengan gas oksigen ya, akan menjadi air. Jadi emisi dari sel bahan bakar ini adalah air ya. Apa saja yang sudah menerapkan fuel cell ini? Ya, yang paling banyak sekarang adalah roket. Ya, roket itu sudah menerapkan fuel cell. Kemudian beberapa kendaraan juga sedang diteliti. Nah, sekarang menggunakan fuel cell sebagai bahan bakarnya. Ya. Untuk lebih jelasnya dari contoh energi bersih ini, kita akan saksikan dua video yang merupakan contoh penerapan fuel cell. Selamat menyaksikan. The Fuel Cell Car Science Kit is a working model of the hydrogen fuel cell cars that are starting to make their way onto streets worldwide. This easily assembled kit allows students to explore the chemistry of a fuel cell reaction, the physics behind the forces that act on an electric vehicle, the impact of a zero-emission vehicle on the Earth's climate, and more. Once assembled, the Fuel Cell Car Science Kit needs only distilled water to run. It makes its own hydrogen by splitting the water molecules using the energy from a solar panel or battery pack, both included with the car. The hydrogen and oxygen are stored in separate containers on the car itself. Milliliter markings on the fuel tanks allow students to measure how much hydrogen has been produced. Now that the tanks are full, running the car is as simple as disconnecting the power source and attaching the fuel cell to the motor. The fuel cell car will keep running as long as it has hydrogen to power it. It will even turn and back up to avoid obstacles. The sturdy plastic body ensures that it can take the wear and tear of student use, as well as the occasional collision with a wall. Jauh ya. Jauh itu aja belum kelihatan ini ya depannya ya. 20-an. Oh. Miring. Dari situ lah. Iya. Datar. Mas. Rekor ini. Wah, Ferrari Mercedes. Jauh ini itu kelihatan dari itunya tuh. Ferrari. Lampu ya. Ini Mercedes. Baik, demikian untuk materi kali ini. Selamat belajar. Untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang elektrolisis dan hukum Faraday. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.